Di tepi hutan lebat, hiduplah seorang empu tua bernama Gandring. Seorang pandai besi yang terkenal akan keahliannya. Tangannya mampu membentuk logam menjadi senjata yang bercahaya bagai kilat. Para raja dan bangsawan kerap datang memesan pusaka padanya. Namun, Empu Gandring dikenal berhati keras dan tak mau sembarangan membuat keris. Ia selalu memperingatkan bahwa senjata bukan sekadar alat, melainkan juga jiwa yang hidup. Suatu hari, seorang pemuda gagah bernama Ken Arok datang menemuinya. Tatapan matanya tajam, penuh ambisi yang membara. Ia meminta Empu Gandring membuatkan sebilah keris yang mampu menundukkan lawan dan mengangkat dirinya menjadi penguasa. Empu Gandring melihat sesuatu yang berbahaya dalam diri pemuda itu. Namun, karena dihimpit keadaan, ia menerima pesanan tersebut meski hatinya ragu. Hari demi hari, api tungku menyala terang di gubuk Empu Gandring. Logam dipanaskan, ditempa, dan dipukul hingga berkilauan. Denting palu memecah sunyi malam, seolah mengabarkan pada bintang-bintang bahwa sebilah pusaka besar sedang lahir. Ken Arok sering datang tergesa menanyakan kapan keris itu selesai. Ia tidak sabar, ambisinya terlalu besar untuk menunggu. Namun Empu Gandring tahu, keris bukan sekadar besi yang ditempa. Ia harus melebur doa, mantera, dan jiwa pengrajin ke dalam setiap lipatan baja. Ia memperingatkan Ken Arok bahwa keris ini membutuhkan waktu panjang agar sempurna. Tapi pemuda itu tak mau mendengar. Keserakahan membuatnya gelap mata, dan setiap hari ia semakin mendesak. Pada suatu malam, saat keris itu belum selesai sepenuhnya, Ken Arok datang lagi. Ia melihat bentuk keris sudah indah meski belum sempurna. Matanya berbinar, penuh nafsu kekuasaan. Ia meraih keris itu tanpa izin, membuat Empu Gandring marah. Pertengkaran pun terjadi di dalam gubuk kecil yang penuh bara api. Dengan amarah membara, Ken Arok menikam Empu Gandring menggunakan keris yang belum rampung itu. Darah memercik membasahi lantai batu. Empu Gandring terhuyung, namun sebelum ajal menjemput, ia mengangkat tangan. Dari bibirnya meluncur kutukan mengerikan. Keris itu akan menelan 7 nyawa besar termasuk pemiliknya sendiri. Kutukan pun terpatri, abadi. Tubuh Empu Gandring terjatuh tanpa daya, namun matanya masih terbuka menatap Ken Arok. Api tungku menyala lebih besar, seolah roh empu itu masuk ke dalam keris. Ken Arok berdiri gemetar, tak menyangka tindakannya akan menimbulkan kutukan. Tapi keserakahan menutup rasa takutnya. Ia menggenggam keris itu erat, merasa telah memiliki kunci kekuasaan. Malam itu, suara angin berbisik membawa nama Empu Gandring ke setiap sudut desa. Orang-orang bermimpi buruk melihat keris bersimbah darah. Ada yang mendengar jeritan panjang dari hutan tempat empu itu tinggal. Perlahan, kabar kematian sang empu menyebar. Namun yang lebih mengerikan adalah kutukan yang dikabarkan ikut lahir bersamanya. Ken Arok kini membawa keris itu dengan penuh kebanggaan. Ia melangkah ke arah Tumapel, tempat Tunggul Ametung berkuasa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pusaka ini akan menjadi kunci untuk meraih tahta. Namun,
bisikan-bisikan aneh mulai terdengar, seolah keris itu berbicara di telinganya. Ia merasakan dorongan untuk terus meneteskan darah. Sementara itu, di Tumapel, tanda-tanda perubahan mulai tampak. Rakyat resah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang membawa keris berhantu. Para pendeta memperingatkan bahwa senjata itu bukan pusaka biasa, melainkan wadah roh dendam. Namun, tak seorang pun berani menghadang Ken Arok. Jalan menuju istana telah terbuka, dan keris Empu Gandring haus akan korban pertamanya. Di istana Tumapel, Ken Arok melihat sosok yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Kecantikannya bagaikan cahaya rembulan yang menyinari hati gelap Ken Arok. Sejak pertama tatapan mereka bertemu, Ken Arok merasa bahwa takdirnya memang untuk merebut wanita itu. Ia melihat bukan hanya kecantikan, tapi juga aura kebangsawanan yang terpancar dari dirinya. Para Brahmana berbisik bahwa siapapun yang bersanding dengan Ken Dedes akan melahirkan raja-raja besar. Ken Arok pun semakin berambisi, bukan hanya ingin menguasai Tumapel, tetapi juga membangun dinasti. Dalam hatinya, keris Empu Gandring seolah ikut berbisik, "Tumpahkan darah, maka jalanmu akan terbuka." Maka tekadnya semakin bulat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Ken Arok mulai mengatur siasat. Ia mendekati orang-orang istana, menyuap dan menjanjikan kedudukan lebih tinggi jika kelak ia berkuasa. Beberapa prajurit mulai goyah melihat karisma dan keberanian pemuda itu. Namun tetap ada ketakutan, sebab semua tahu Tunggul Ametung berkuasa dengan tangan besi. Menghadapinya berarti menantang maut. Namun Ken Arok tak gentar. Ia memperlihatkan keris yang dibawanya, mengatakan bahwa pusaka itu adalah senjata tak terkalahkan. Aura keris membuat para prajurit merinding, seolah melihat darah mengalir di mata bilahnya. Perlahan-lahan, sebagian dari mereka mulai percaya. Malam itu, rencana gelap mulai disusun untuk menjatuhkan penguasa Tumapel. Pada suatu malam, kesempatan itu datang. Tunggul Ametung tengah lengah, tidak menyangka bahwa bahaya justru berasal dari dalam lingkaran istananya sendiri. Ken Arok menyusup, membawa keris yang telah dipenuhi kutukan. Dengan satu tikaman yang cepat, keris itu menembus tubuh Tunggul Ametung. Jeritan singkat terdengar, lalu sunyi. Darah mengalir deras, dan keris itu seakan bergetar, puas setelah menelan korban pertamanya. Tunggul Ametung roboh, tak bernyawa, sementara Ken Arok berdiri dengan napas terengah. Sejak malam itu, kutukan Empu Gandring mulai bekerja. 1 nyawa besar telah terenggut, 6 lagi menunggu. Tapi bagi Ken Arok, itu hanyalah langkah awal menuju tahtanya. Kematian Tunggul Ametung membuat kekosongan di Tumapel. Ken Arok dengan cepat mengisi kekosongan itu, mengumumkan dirinya sebagai penguasa baru. Dengan kelicikan dan kekuatan keris, ia berhasil meraih kepercayaan rakyat. Ken Dedes pun akhirnya jatuh ke tangannya, seakan takdir memang mengikat keduanya. Para Brahmana mulai melihat ramalan lama terwujud, namun tak semua orang menerima dengan ikhlas. Ada bisik-bisik bahwa Tunggul Ametung mati bukan karena takdir, melainkan pengkhianatan.
Beberapa prajurit setia masih menaruh dendam, namun mereka bungkam karena takut pada keris yang bersemayam di tangan raja baru. Seiring waktu, Tumapel memang tampak damai, tapi di bawahnya darah masih terus bergejolak. Ken Arok kini duduk di singgasana. Namun ia tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, keris Empu Gandring yang disimpan dekat ranjangnya berbisik, memanggil namanya. Ia mendengar suara Empu Gandring menyebut angka 7 dengan nada menyeramkan. Bayangan wajah empu tua itu selalu muncul dalam mimpinya, menuntut balas dendam. Meski dihantui, Ken Arok tak bisa melepaskan keris itu. Ia merasa tanpa pusaka tersebut, ia bukan siapa-siapa. Bahkan, semakin lama ia justru semakin bergantung padanya. Namun setiap kali ia menyentuh bilahnya, tubuhnya bergetar, seolah ada jiwa lain yang merasuk. Kutukan itu sudah mulai menuntut nyawa berikutnya. Dan Ken Arok tahu ia tak bisa lari. Kematian Tunggul Ametung menorehkan luka mendalam bagi orang-orang dekatnya. Salah satunya adalah pengikut setia bernama Kebo Hijau. Ia mencurigai Ken Arok sebagai dalang, namun sulit menemukan bukti. Meski begitu, bisikan dendam terus membara dalam dadanya. Ia bersumpah bahwa suatu hari akan menuntut balas atas kematian tuannya. Namun Ken Arok sudah memperhitungkan semua. Ia menanam rasa takut di hati para prajurit dengan memperlihatkan keris Empu Gandring. Aura pusaka itu cukup untuk membungkam mulut-mulut yang hendak menuduh. Tapi dendam yang dipendam terlalu lama hanya akan mencari jalan keluar. Kutukan keris sudah menemukan jalannya, dan Kebo Hijau adalah pintu pertama. Ken Arok tahu Kebo Hijau tak akan berhenti mencurigainya, maka ia menyusun siasat licik. Ia memberikan keris Empu Gandring kepada Kebo Hijau dengan alasan kepercayaan. Seolah-olah keris itu hanyalah hadiah untuk membuktikan kesetiaan. Kebo Hijau pun menerimanya dengan penuh kebanggaan, tak menyadari jebakan yang mengintai. Malam itu, tubuh Tunggul Ametung ditemukan kembali oleh orang istana. Di dekatnya ada keris yang berlumuran darah. Semua orang segera menuduh Kebo Hijau sebagai pembunuh. Ia kebingungan, tak mampu menjelaskan bagaimana keris itu bisa ada di tangannya. Akhirnya, ia dihukum mati. Kutukan Empu Gandring pun menelan korban kedua. Dengan licik, Ken Arok mengukuhkan kekuasaannya semakin kuat. Ia tidak hanya menguasai Tumapel, tetapi mulai memperluas wilayahnya. Rakyat melihatnya sebagai pemimpin yang tangguh, meski bayangan darah tak pernah hilang dari langkahnya. Ken Dedes mendampinginya, dan dari rahimnya lahir penerus yang kelak akan membangun dinasti besar. Namun di balik gemerlap kekuasaan, keris itu terus haus darah. Ken Arok sering termenung, mendengar suara berbisik di telinganya. Ia tahu 2 nyawa sudah tertelan dan masih ada 5 lagi. Tapi ia berpura-pura tidak peduli, menenggelamkan dirinya dalam ambisi yang semakin membara. Ia belum menyadari bahwa kutukan itu tidak bisa dihindari. Malam-malam, istana semakin mencekam. Banyak prajurit mengaku bermimpi melihat Empu Gandring berjalan di lorong dengan wajah berlumuran darah. Ada pula yang mendengar suara tangisan dari ruang penyimpanan keris. Para pendeta mencoba melakukan ritual penolak bala, namun api lilin selalu padam ketika pusaka itu dibawa. Ken Arok marah besar kepada para pendeta, menuduh mereka menebar ketakutan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia pun merasakan teror yang sama. Setiap kali memegang keris itu, tangannya bergetar, seakan bukan dirinya yang mengendalikan.
Ia mulai sadar, pusaka itu bukan lagi alat, melainkan roh hidup yang menuntun jalannya menuju kehancuran. Rakyat Tumapel mulai berbisik tentang nasib mereka di bawah penguasa baru. Ada yang percaya Ken Arok adalah titisan takdir. Namun, ada juga yang menganggapnya pengkhianat. Desas-desus tentang keris kutukan menyebar dari pasar ke pasar, membuat suasana semakin mencekam. Mereka percaya setiap tikaman keris itu akan membawa malapetaka baru. Ken Arok tidak tinggal diam. Ia menggunakan kekuatan dan ketegasannya untuk meredam keresahan. Namun, semakin ia mencoba menekan, semakin kuat pula rasa takut yang menjalar. Seakan-akan keris itu sendiri yang menabur teror di hati rakyat. Tak ada tempat yang benar-benar damai, bahkan di bawah cahaya matahari sekalipun. Di antara para bangsawan, muncul rasa iri terhadap kekuasaan Ken Arok. Mereka melihat dirinya hanyalah orang biasa yang naik karena tipu daya. Beberapa mulai merencanakan pemberontakan kecil, mencoba menguji kekuatan sang penguasa baru. Namun setiap kali mereka bergerak, keris Empu Gandring selalu menjadi jawaban berdarah. Ken Arok mengayunkan pusaka itu dengan kejam, menumpas lawan-lawannya tanpa ampun. Darah demi darah kembali menetes, dan setiap korban terasa seolah memperkuat kutukan. Beberapa tokoh bangsawan pun tumbang, menambah daftar korban yang terus bertambah. Tak disadari, angka yang diucapkan Empu Gandring semakin dekat pada akhirnya. Ken Dedes yang awalnya kagum pada keberanian Ken Arok mulai merasa resah. Ia melihat perubahan dalam diri suaminya, dari pemimpin bijak menjadi penguasa yang haus darah. Malam-malam, Ken Dedes sering mendengar suaminya berbicara sendiri, seakan bercakap dengan roh gaib. Hatinya mulai digelayuti ketakutan. Ia mencoba menasihati, meminta Ken Arok menjauhkan keris itu. Namun Ken Arok menolak dengan keras, bahkan menganggap Ken Dedes telah terpengaruh bisikan musuh. Cinta yang dulu menyala perlahan berubah menjadi ketegangan. Ken Dedes tahu keris itu bukan hanya mengancam rakyat, tetapi juga keluarga mereka sendiri. Di luar istana, berita tentang keris kutukan semakin meluas. Keluarga dan pengikut Tunggul Ametung yang masih hidup menyimpan dendam mendalam. Mereka menunggu kesempatan untuk bangkit dan membalas. Bagi mereka, Ken Arok hanyalah pengkhianat yang merebut tahta dengan darah. Kutukan Empu Gandring menemukan bahan bakarnya. Dendam yang menyala di hati banyak orang membuat keris semakin kuat. Setiap desas-desus balas dendam bagaikan panggilan roh empu yang menunggu giliran korban berikutnya. Ken Arok mencoba menepis semua itu, tapi hatinya tak pernah benar-benar tenang. Suatu malam, langit Tumapel dipenuhi kilat tanpa hujan. Petir menyambar berkali-kali di atas istana, membuat rakyat berlarian ketakutan. Para pendeta menafsirkan itu sebagai pertanda buruk. Kutukan Empu Gandring sedang menuntut darah baru. Ken Arok hanya tersenyum dingin, menolak percaya pada ramalan. Namun, beberapa hari kemudian, seorang bangsawan yang menentangnya ditemukan tewas dengan luka tikaman yang sama seperti Tunggul Ametung. Semua tahu keris itu kembali bekerja. Rakyat semakin yakin lumat takdir kutukan tidak bisa dihindari. Kini, nyawa keempat telah terenggut, mendekatkan langkah pada akhir yang ditakuti. Meski tampak kuat di permukaan, tahta Ken Arok mulai rapuh. Musuh-musuh lama terus mencari celah, sementara para pengikut setia pun mulai goyah. Mereka takut menjadi korban berikutnya dari keris berhantu itu. Istana tak lagi menjadi tempat aman, melainkan kuburan berjalan yang menunggu darah tertumpah. Ken Arok merasakan bayangan kematian yang semakin dekat. Ia tahu kutukan itu nyata,
Tapi gengsi dan ambisinya menahannya untuk melepaskan keris. Setiap kali ia mencoba menjauhkan pusaka itu, tubuhnya menggigil, seolah hidupnya akan hilang tanpa bilah tersebut. Dengan demikian, ia tetap terikat, meski jalan menuju kehancurannya semakin jelas. Ken Arok merasa sedikit lega setelah anak-anaknya lahir dari rahim Ken Dedes. Para Brahmana mengatakan bahwa garis keturunannya akan menjadi raja-raja besar di tanah Jawa. Ramalan itu membuat Ken Arok semakin percaya bahwa dirinya memang dipilih oleh takdir. Ia menganggap keris Empu Gandring hanyalah alat, bukan ancaman. Namun dalam tidurnya, ia bermimpi melihat anak-anaknya berdiri di atas lautan darah. Keris Empu Gandring melayang di udara, meneteskan darah merah segar. Suara Empu Gandring kembali terdengar, mengingatkan bahwa korban belum selesai. Ken Arok terbangun dengan keringat dingin, namun menolak mengakuinya. Ia memilih terus berpegang pada ambisinya. Di istana, Ken Arok memiliki beberapa sahabat dekat yang dulu membantunya meraih tahta. Namun semakin hari, hubungan itu retak karena kecurigaan. Salah satunya, seorang penasihat kepercayaan, mulai merasa terancam dengan kekuasaan sang raja. Ia diam-diam berhubungan dengan sisa pengikut Tunggul Ametung. Ketika pengkhianatan itu terbongkar, Ken Arok murka. Tanpa banyak bicara, ia meraih keris Empu Gandring dan menikam sahabat lamanya itu. Jeritan terakhir terdengar di aula istana, membuat semua orang membeku. Korban kelima jatuh dan kutukan semakin nyata. Namun Ken Arok menolak mengakuinya, menganggap itu sekadar konsekuensi kekuasaan. Ken Dedes semakin tertekan melihat perubahan suaminya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana keris itu membuat Ken Arok tidak lagi mengenal belas kasihan. Malam-malamnya diwarnai pertengkaran. Sebab Ken Dedes berusaha agar sang suami melepaskan pusaka itu. Namun semua usahanya berujung sia-sia. Suatu malam, Ken Dedes menangis diam-diam di taman istana. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran darah. Ia tahu keris itu akan menelan siapapun, bahkan mungkin dirinya atau anak-anaknya. Meski begitu, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa agar kutukan itu segera berhenti. Tapi doa-doanya tak pernah dijawab. Di luar istana, pemberontakan kecil mulai bermunculan. Musuh-musuh lama Ken Arok bersatu dengan orang-orang baru yang muak dengan kekejamannya. Mereka berbisik bahwa keris kutukan harus dihancurkan, meski tak seorang pun tahu caranya. Hanya dendam yang mendorong mereka untuk bangkit. Ken Arok mengirim pasukan untuk memadamkan perlawanan. Namun, setiap kali perang terjadi, darah yang tumpah semakin memperkuat kutukan. Para prajurit mulai resah, merasa mereka sedang dipaksa memberi makan pada keris. Rakyat percaya bahwa selama keris itu masih ada, Tumapel tak akan pernah damai. Beberapa tokoh penting berkumpul secara diam-diam, membicarakan cara menghentikan Ken Arok. Mereka tahu menyerangnya secara langsung adalah bunuh diri. Namun salah satu dari mereka berbisik, hanya keris Empu Gandring yang bisa menjatuhkan Ken Arok, sebab pusaka itu membawa kutukan atas dirinya sendiri. Rencana pun disusun. Mereka akan menunggu saat Ken Arok lengah, lalu membalikan keris itu kepadanya. Namun, menjalankan rencana itu berarti mengorbankan nyawa. Tidak ada yang benar-benar siap. Tapi kutukan sudah terlalu jauh. Mereka percaya waktunya akan tiba tanpa harus dipaksa. Suatu malam, Ken Arok menatap dirinya di cermin perunggu.
Namun, yang ia lihat bukan wajahnya, melainkan wajah Empu Gandring yang tersenyum sinis. Darah menetes dari bibir bayangan itu, dan suara kutukan kembali terdengar. Ken Arok terpaku, merasakan tubuhnya menggigil hebat. Ia membanting cermin itu. Namun bayangan tersebut tetap muncul di permukaan air dan dinding. Seakan-akan roh Empu Gandring selalu mengikutinya. Malam itu ia tidak tidur, hanya duduk memegang keris sambil berusaha menepis ketakutannya. Namun, semakin ia bertahan, semakin kuat kutukan itu merasuki. Tak hanya pemberontakan dari luar, kini bahaya muncul dari dalam istana. Beberapa prajurit mulai berani bersuara menentang kebijakan Ken Arok. Mereka menuduhnya telah membawa malapetaka dengan keris kutukan. Ken Arok murka, menganggap itu penghinaan terhadap wibawanya sebagai raja. Tanpa ampun, ia kembali mengayunkan keris Empu Gandring. Darah prajurit loyal pun ikut tertumpah. Namun kali ini, bisikan kutukan semakin jelas di telinganya. 6 sudah jatuh, 1 lagi menunggu. Ken Arok gemetar, menyadari hanya 1 korban terakhir yang tersisa, dan itu bisa jadi dirinya sendiri. Sisa keluarga Tunggul Ametung terus mengatur siasat. Mereka mendekati orang-orang yang sakit hati pada Ken Arok, menjanjikan kebangkitan Tumapel tanpa keris kutukan. Perlahan, mereka membangun kekuatan dalam bayang-bayang. Nama Anusapati, putra Tunggul Ametung dari Ken Dedes, mulai disebut sebagai harapan baru. Ken Dedes mengetahui hal ini, namun hatinya bimbang. Ia tak bisa menolak darah dagingnya sendiri, meski itu berarti melawan suaminya. Diam-diam, ia berharap anaknya kelak bisa memutus rantai darah yang dibawa keris Empu Gandring. Namun ia tahu, itu berarti korban terakhir harus segera jatuh. Ken Arok semakin sering gelisah pada malam hari. Ia tidak bisa tidur tanpa memegang keris. Namun setiap kali menggenggamnya, ia mendengar jeritan-jeritan para korban. Ia mulai meragukan semua yang ia perjuangkan. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak mampu melepaskan pusaka itu. Ken Dedes melihat penderitaan suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu ajal sudah dekat, tapi tidak berani mengatakannya. Malam itu, ia hanya bisa memeluk anak-anaknya sambil berdoa. Di luar kamar, angin bertiup kencang, membawa bisikan nama Ken Arok ke setiap sudut istana. Kabar tentang Anusapati semakin menguat. Rakyat mulai berbisik bahwa ia adalah pewaris sejati Tumapel, bukan Ken Arok. Bisik-bisik itu akhirnya sampai ke telinga sang raja. Ken Arok merasa terancam, namun hatinya bimbang, sebab Anusapati adalah anak dari Ken Dedes yang juga berada di istananya. Keris Empu Gandring seakan bergetar tiap kali nama Anusapati disebut. Ken Arok merasa pusaka itu menuntun langkah menuju akhir kutukan. Ia sadar bahwa takdirnya sudah ditulis sejak malam ketika ia menikam Empu Gandring. Kini, jalan menuju korban terakhir sudah terbuka, dan tak ada lagi cara untuk menghindarinya. Anusapati tumbuh menjadi pemuda gagah dengan tatapan mata yang tajam. Meski dibesarkan di istana, ia tidak pernah merasa benar-benar menjadi anak Ken Arok. Dalam hatinya, ia menyimpan kecurigaan tentang kematian ayah kandungnya, Tunggul Ametung. Bisikan rakyat membuat rasa curiga itu berubah menjadi dendam. Ken Dedes, ibunya, berusaha melindungi Anusapati,
Namun diam-diam ia tahu bahwa darah dendam sudah diwariskan. Seiring bertambahnya usia, Anusapati makin bertekad mencari kebenaran. Dan pada akhirnya, kebenaran itu datang. Ia tahu bahwa Tunggul Ametung mati karena keris Empu Gandring di tangan Ken Arok. Kabar itu membuat Anusapati murka. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, di mana ia melihat ayah kandungnya menjerit ditikam keris. Ia bersumpah akan membalas dendam, sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya. Api dalam dadanya semakin menyala, membakar setiap keraguan yang tersisa. Para pengikut lama Tunggul Ametung mulai mendekati Anusapati. Mereka berjanji akan membantunya menggulingkan Ken Arok. Namun, mereka mengingatkan, hanya keris Empu Gandring yang bisa mengakhiri kutukan. Mendengar itu, Anusapati justru semakin yakin. Senjata yang mencabut nyawa ayahnya harus pula menuntaskan balas dendamnya. Anusapati menyusun siasat dengan sangat hati-hati. Ia tahu Ken Arok bukan hanya raja, tetapi juga orang licik yang penuh tipu muslihat. Maka, ia harus memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Kesalahan sedikit saja akan membuat dirinya mati di tangan keris kutukan. Ia berpura-pura setia, menjaga sikap di hadapan ayah tirinya. Namun, di balik wajah tenang, ia terus menunggu saat yang tepat. Rencana itu hanya diketahui oleh sedikit orang kepercayaan. Bahkan, Ken Dedes pun tidak berani menghentikannya, karena ia tahu kutukan hanya bisa berhenti bila darah Ken Arok tertumpah. Kesempatan itu datang pada malam sebuah perjamuan besar di istana. Ken Arok duduk di singgasana, dikelilingi para bangsawan dan prajurit. Gelas-gelas arak diangkat, musik gamelan mengalun, dan semua orang larut dalam pesta. Hanya Anusapati yang duduk tenang, menunggu detik demi detik. Di balik jubahnya, ia telah menyembunyikan keris Empu Gandring yang berhasil dikuasainya. Pusaka itu terasa bergetar, seolah mengenali saat balas dendam akan tiba. Anusapati menunduk, berdoa dalam hati, lalu menggenggam erat gagang keris. Malam itu, takdir yang ditulis oleh Empu Gandring akan diselesaikan. Ketika suasana pesta mencapai puncak, Anusapati melangkah maju. Semua orang menoleh. Tak menyangka ia berani mendekat ke singgasana. Dalam sekejap, ia menghunus keris Empu Gandring dan menikam dada Ken Arok. Jeritan keras menggema di aula, membuat pesta berubah menjadi kengerian. Darah mengalir deras, membasahi lantai istana. Ken Arok terbelalak, melihat keris yang dulu ia gunakan, kini menembus tubuhnya sendiri. Kutukan Empu Gandring telah tuntas. Korban ketujuh akhirnya jatuh. Dengan napas terakhir, Ken Arok menatap langit-langit istana, seolah melihat wajah empu tua itu tersenyum puas. Ken Arok roboh di hadapan semua orang. Tak ada yang berani menolong karena mereka tahu ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Suasana istana berubah kacau. Sebagian prajurit mencoba menyerang Anusapati, tapi dihentikan oleh pengikut setia Tunggul Ametung. Malam itu, darah benar-benar menjadi penutup sebuah pesta. Ken Dedes hanya bisa menangis, menyaksikan suami sekaligus pembunuh suaminya yang pertama tergeletak tak bernyawa. Hatinya terbelah dua, antara kehilangan dan kelegaan. Ia tahu kutukan Empu Gandring akhirnya menuntaskan janji yang diucapkan bertahun-tahun lalu. Namun ia juga sadar, pusaka itu masih ada, dan darah mungkin belum berhenti. Dengan gugurnya Ken Arok, Anusapati naik ke tahta. Rakyat menyambutnya
dengan campuran harapan dan ketakutan. Harapan karena mereka melihat pewaris sejati Tunggul Ametung kembali berkuasa. Ketakutan karena pusaka yang mengalirkan darah kini berada di tangan penguasa baru. Anusapati berusaha memimpin dengan adil, ingin menghapus jejak kekejaman ayah tirinya. Namun, bayangan keris Empu Gandring terus menghantuinya. Ia tahu pusaka itu bukan sekadar senjata, melainkan kutukan yang hidup. Meski begitu, ia tetap menyimpannya, percaya bahwa keris itu adalah simbol kemenangan dan kekuasaan. Masa pemerintahan Anusapati berjalan, namun keris Empu Gandring tetap menyimpan kegelapan. Beberapa orang mulai berkata bahwa darah Ken Arok hanyalah awal dari kutukan yang lebih panjang. Mereka percaya keris itu akan terus menuntut korban, bukan hanya 7, tapi sepanjang ia ada di dunia. Anusapati berusaha mengabaikan bisikan-bisikan itu. Namun dalam tidurnya, ia sering melihat bayangan ayah tirinya menatap dengan mata penuh dendam. Ia juga mendengar suara Empu Gandring yang berkata, "Kau hanya kelanjutan dari rantai yang tak berakhir." Anusapati mulai sadar kutukan itu bukanlah akhir, melainkan awal baru. Beberapa orang mencoba menghancurkan keris Empu Gandring. Mereka melemparkannya ke api, namun api padam. Mereka menenggelamkannya ke sungai, namun air mendidih. Akhirnya keris itu selalu kembali ke tempat penyimpanan, seolah punya kehendak sendiri. Tak ada cara untuk menyingkirkannya. Rakyat semakin yakin keris itu membawa kutukan abadi. Setiap kali keris digunakan, selalu ada darah yang tumpah. Para pendeta hanya bisa berdoa, berharap suatu hari pusaka itu bisa hilang dari dunia. Namun sejarah berkata lain. Keris itu tetap ada, menunggu pemilik baru, menunggu korban baru. Legenda Empu Gandring terus hidup, diwariskan dari mulut ke mulut. Kutukannya terbukti benar, Ken Arok dan 6 nyawa besar telah jatuh. Namun roh empu itu tidak pernah pergi. Ia terus bersemayam dalam teris, menunggu saat untuk kembali menuntut darah. Hingga kini, kisah keris Empu Gandring masih diceritakan sebagai peringatan bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, bahwa darah yang ditumpahkan akan selalu mencari balas, dan bahwa kutukan itu, sebagaimana dikatakan empu tua sebelum ajalnya, tak akan pernah hilang.